Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Faizatul Umah, NIM T2019-1043. Di sini saya dari IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Tugasnya yaitu menjelaskan dari buku yang kita cari, yaitu saya mendapatkan buku ini, yaitu Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Di sini memuat beberapa aspek kegiatan dan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, buat teman-teman jangan sampai di skip ya, karena isinya sangat bermanfaat banget buat kalian. Cekidot. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi di sini bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengembangkan atau mengoptimalkan berdasarkan norma yang telah berlaku. Jadi di sini bimbingan konseling diharuskan untuk peserta didik mengembangkan potensi atau kemampuan mereka dalam setiap bidang yang menjadikan berkembangnya dan majunya sekolah tersebut. Di sini pelayanan dalam BK juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang terjadi pada peserta didik. Dari sini memiliki beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Apa sih isinya? Yaitu meliputi kedua yaitu fungsi bimbingan dan konseling, meliputi untuk yang ketiga yaitu prinsip dan asas bimbingan konseling. Di sini meliputi dua aspek. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, jenis layanan bimbingan dan konseling, meliputi yang kelima yaitu kegiatan pendukung, antara lain yang keenam yaitu format kegiatan yang meliputi dan yang ketujuh yaitu program pelayanan yang meliputi yang kedelapan yaitu perencanaan kegiatan yang meliputi dan yang selanjutnya yaitu 9, pelaksanaan kegiatan, meliputi dua aspek yaitu di dalam pembelajaran sekolah atau madrasah, di luar jam pelajaran sekolah atau madrasah. Yang ke-10 yaitu penilaian kegiatan. Di sini ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian hasil layanan kegiatan bimbingan dan konseling yang meliputi penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang. Dari beberapa tersebut ada penilaian proses kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, hasil penilaian kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yaitu hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ke-11 yaitu pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu konselor, pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas pelayanan profesional bimbingan dan konseling yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama pimpinan sekolah atau madrasah.
orang tua, dan peserta didik. Yang keempat yaitu mewaspadai hal-hal negatif yang dapat mengurangi keefektifan kegiatan pelayanan profesional, bimbingan dan konseling dalam lingkup sekolah. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan profesional, bimbingan dan konseling secara berkelanjutan di dalam lingkup sekolah. Yang terakhir yaitu 12 pengawasan kegiatan yang meliputi yang pertama, kegiatan pelayanan, bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dipantau, dievaluasi dan dibina secara langsung melalui kegiatan pengawasan. Yang kedua yaitu pengawasan kegiatan pelayanan, bimbingan dan konseling dilakukan secara intern yang langsung diawasi oleh kepala madrasah atau sekolah. Yang selanjutnya yaitu secara ekstern yang diawasi oleh pengawas sekolah atau madrasah bidang bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga yaitu fokus pengawasan. Yang keempat, pengawasan kegiatan pelayanan, bimbingan dan konseling dilakukan secara berkala atau berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan, bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu bab 2 yang menjelaskan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Di sini perlunya layanan bimbingan dan konseling. Nah, dari sini mengapa sih layanan bimbingan dan konseling perlu diaplikasikan di sekolah? Ya, di sini mengingat situasi globalisasi yang membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bimbingan dan konseling. Di sini sebetulnya telah ada sejak dulu. Bimbingan konseling telah ada pula di sekolah secara tidak formal, tetapi pelaksanaan secara formal masih merupakan kegiatan baru. Dari sini bimbingan dan konseling merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang tergolong masih muda dibandingkan ilmu pengetahuan yang lain. Bimbingan dan konseling yang pertama berasal dari Amerika, yang kedua yaitu dari Indonesia. Di sini landasan bimbingan dan konseling ada beberapa landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua yaitu landasan psikologis, yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, dan yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang selanjutnya yaitu definisi bimbingan dan konseling. Definisi bimbingan sendiri merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing terhadap individu yang mengalami problem. Dari sini akan ketemulah yaitu apa yang namanya solusi agar tidak menyimpang terlalu banyak dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu definisi konseling. Di sini adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa hubungan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan dan pendidikan, yang kedua yaitu hubungan antara bimbingan dan pendidikan, yang ketiga hubungan antara bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Di sini yaitu mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya dalam merumuskan rencana hidupnya, yaitu mengenal dan memahami kebutuhan-kebutuhannya, mengenal dan menanggulangi kesulitan yang dihadapnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi menyalurkan, yang kedua yaitu fungsi mengadaptasikan, dan yang terakhir fungsi menyesuaikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Di sini ada dua yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dan yang selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan. Di sini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua yaitu kesukarelaan, yang ketiga yaitu keterbukaan, yang keempat kekinian, yang kelima kemandirian, yang keenam kegiatan, yang ketujuh
kedinamisan, yang ke-8 keterpaduan, yang ke-9 kenormatifan, yang ke-10 keahlian, yang ke-11 ahli tangan, yang ke-12 tuturi handayani. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik bimbingan. Dari sini ada dua, yaitu bentuk bimbingan berkelompok. Nah, dari sini nanti ada penjabaran yang dapat kita ketahui dan dapat kita resapi untuk kehidupan di sekolah. Nah, yang kedua yaitu bimbingan individual. Yang selanjutnya yaitu pendekatan bimbingan dan konseling. Dari sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, yang kedua yaitu pendekatan neo tradisional, yang ketiga yaitu developmental. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Dari sini penjelasan dari pelaksanaan BK di sekolah. Dari sini memiliki pola bimbingan dan konseling di sekolah yang berbeda-beda, akan tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu membina atau membimbing peserta didik dalam mengembangkan perilaku mereka yang lebih baik dan mengembangkan potensi mereka dalam sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu organisasi dan administrasi BK. Dari sini ada orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam mendidik atau membina peserta didik agar sifat dan moralnya lebih baik dan mempunyai potensi yang dapat mengembangkan sekolah tersebut agar berjalan dengan lancar. Di sini mempunyai sarana, yaitu sarana personal, sarana material, dan anggaran. Yang selanjutnya yaitu macam-macam bimbingan. Dari sini ditinjau dari jumlah individu yang dihadapi, dua yaitu ditinjau dari segi lingkungan, dan yang ketiga ditinjau dari segi objeknya, yang keempat ditinjau dari segi problem yang dihadapi, dan yang kelima yaitu ditinjau dari segi sifat dan langkah-langkahnya. Yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan di sekolah. Di sini ada beberapa layanan, yaitu yang pertama layanan bimbingan dari guru, yang kedua yaitu layanan bimbingan dari orang tua, yang ketiga layanan bimbingan dari kepala sekolah, yang keempat layanan bimbingan dari sekolah sendiri. Dalam layanan bimbingan ini sudah dimulai dari kita usia dini sampai kita di jenjang perguruan tinggi. Jadi kita itu butuh bimbingan sampai kita itu sudah mengerti apa yang namanya bimbingan tersebut dan perilaku kita berubah. Jadi dalam bermasyarakat kita tidak akan menyimpang dan bisa membedakan antara yang benar dan salah. Yang selanjutnya yaitu bab 4, yaitu profesionalitas pelaksana BK. Dari sini ada beberapa peran dari kepala sekolah, konselor, pengawas, dan guru dalam layanan BK. Dari sini mempunyai deskripsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam personal BK. Dalam BK sendiri mempunyai kegiatan profesional konselor. Yang pertama yaitu nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang kedua yaitu pengakuan kewenangan. Yang ketiga yaitu kegiatan profesional. Yang keempat testing. Yang kelima yaitu riset. Yang keenam yaitu layanan individual, hubungan dengan klien. Yang ketujuh konsultasi dan hubungan dengan klien. Dari sini nanti ada penelitian tindakan lanjut dari bimbingan. Yang pertama yaitu peranan konselor dalam penelitian, yang kedua yaitu karakteristik penilaian penelitian, yang ketiga rancangan penelitian tindakan, yang keempat yaitu laporan penelitian tindakan. Dari sini nanti kita ada tahapan dalam merancang atau meneliti dari bimbingan yang telah kita jelaskan tadi dan kita bimbing kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu bab 5 yang menjelaskan tentang bimbingan dan konseling perkembangan atau BK komprehensif. Dari sini sebenarnya secara konseptual bimbingan dan konseling yang kita kenal sekarang ini secara implisit sudah berorientasi perkembangan. Dari sini rumusan tujuan bimbingan dan konseling mempunyai pengembangan diri yang penuh dalam ranah yang meliputi pengembangan bidang akademis, pengembangan karir, dan perkembangan personal sosial. Yang selanjutnya yaitu pengertian BK perkembangan. Dari sini
sudut pandang ini mengandung konsekuensi, yaitu layanan BK tidak hanya disediakan bagi siswa di sekolah, tetapi seluruh individu dalam organisasi dan kultur asal peserta didik. Karena perkembangan yang sehat dan optimal individu akan terjadi dalam lingkungan yang sehat dan positif. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar BK perkembangan. Dari sini mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu perkembangan individu, yang kedua masa peka, yang ketiga perkembangan yang berkesinambungan, yang keempat penyediaan lingkungan perkembangan. Dari sini nanti akan terjadilah perkembangan atau kemajuan dari peserta didik dalam membangun potensi mereka atau mengembangkan potensi mereka dalam lingkup sekolah. Yang selanjutnya yaitu model dan pola BK perkembangan. Dari sini yang pertama yaitu model bimbingan yang punya pendapat-pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama yang kedua yaitu model klinis. Dari sini juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda dari tokoh. Yang pertama yaitu yang selanjutnya yaitu macam-macam pola dasar bimbingan dan konseling. Dari sini yang pertama yaitu pola generalis, yang kedua pola spesialis, yang ketiga pola kurikuler, dan yang keempat dan terakhir pola relasi-relasi manusia. Dari sini terciptalah bimbingan konseling yang sesuai dengan tujuan dan pencapaian dari bimbingan konseling sendiri dalam membina, mendidik peserta didik dalam lingkup sekolah. Itulah tadi penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.